biasanya ada dua pilihan utama ya. Yang pertama adalah benar-benar memanfaatkan hasil penelusuran mesin pencari di Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan kami di Tatang Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana caranya teman-teman tidak perlu pusing memikirkan konten ya. Bisa membuat konten banyak hanya dengan mengandalkan artikel dari media-media besar seperti media nasional. Jadi dengan cara ini teman-teman tidak perlu pusing memikirkan konten, karena teman-teman tinggal bisa copy paste saja dari media nasional seperti Tribun News, Liputan6.com, dan berbagai media nasional lainnya. Namun demikian, untuk bisa melakukan itu ada beberapa syarat teman-teman. Jadi tidak boleh sembarangan ya, karena kalau itu dilakukan nanti website teman-teman tidak akan mendapatkan penghasilan sama sekali ya. Seperti yang teman-teman ketahui, kemarin kita bahas bahwa sebelum memulai membuat blog, salah satunya kita harus memikirkan sumber visitor utama blog yang akan kita buat. Biasanya ada dua pilihan utama. Yang pertama adalah benar-benar memanfaatkan hasil penelusuran mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Jika teman-teman menggunakan cara yang pertama, otomatis teman-teman harus menggunakan teknik SEO atau Search Engine Optimization, yaitu optimasi mesin pencari. Sederhananya adalah serangkaian upaya yang teman-teman lakukan agar postingan yang teman-teman buat sesuai dengan optimasi mesin pencari sehingga nanti bisa tampil di halaman utama pencarian. Pengguna internet rata-rata itu hanya mengklik postingan dari suatu website yang berhasil tampil di halaman utama pencarian. Entah itu ada di urutan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jarang mereka yang mau membuka halaman-halaman selanjutnya. Nah, karena biasanya dari halaman 1 saja sudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Mengenai teknik SEO teman-teman, caranya sudah pernah dibahas ya pada video sebelumnya, lengkap. Jadi teman-teman tinggal menyimaknya kemudian mempraktekannya. Namun jika teman-teman tidak ingin pusing dengan menggunakan teknik SEO, karena biasanya dengan teknik SEO juga ada waktu indeksi ya. Teman-teman harus menunggu dengan waktu yang cukup lama sampai akhirnya postingan tersebut benar-benar bisa tampil di halaman utama pencarian. Jika teman-teman tidak ingin pusing dengan teknik SEO, teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu mendatangkan traffic blog atau pengunjung blog dari media sosial, terutama Facebook ya, karena pengguna media sosial yang paling besar saat ini saya yakin adalah Facebook. Gimana cara mendatangkan traffic dari media sosial? Sebelumnya sudah pernah saya bahas di video ya, ada videonya teman-teman. Nah ini videonya, judulnya ya. Ada juga di link deskripsi. Teman-teman tinggal mengklik link deskripsi dari video ini, nanti teman-teman akan melihatnya. Silahkan teman-teman simak ya. Itu adalah cara-cara bagaimana caranya agar visitor blog teman-teman itu naik drastis memanfaatkan media sosial. Ada hal yang menarik teman-teman ketika teman-teman menggunakan traffic media sosial. Karena visitor yang diandalkan adalah dari media sosial, otomatis teman-teman tidak harus memikirkan teknik SEO, sehingga teman-teman bisa langsung menyalin dari postingan website besar, terutama media nasional seperti Liputan6.com, Tribun News, dan lain sebagainya. Yang terpenting teman-teman, jangan lupa setelah teman-teman salin artikel dari media tersebut, teman-teman selipkan link hidup ke artikel sumber. Misalkan teman-teman salin dari Tribunnews.com, jangan hanya menyematkan sumber Tribunnews.com saja, tapi sumber artikel tersebut, postingan yang teman-teman upload itu linknya disematkan. Jadi ketika ada yang mengklik link tersebut, itu artikelnya sama dengan yang teman-teman posting di blog. Jadi ini tidak melanggar hak cipta teman-teman. Nah, karena teman-teman menjelaskan bahwa artikel tersebut adalah postingan dari Tribunnews.com. Nah, misalkan nih contohnya teman-teman ada berita tentang pencairan PKH misalkan. Nah, teman-teman membuat postingan tentang pencairan PKH. Kemudian teman-teman upload di blog. Setelah itu teman-teman share ke grup-grup PKH. Nah, ketika nanti kan ada yang klik tuh teman-teman. Disinilah pentingnya teman-teman share ke grup yang relevan teman-teman. Jadi jangan asal share. Kalau teman-teman postingannya tentang bantuan sosial, ternyata share-nya di tempat
grup pariwisata, ya itu tidak mungkin teman-teman. Nah, ketika teman-teman share-nya di grup yang sesuai, maka mendapatkan banyak pembaca itu mudah. Contohnya ada berita lagi tentang P3K ya, misalkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, isinya tentang misalkan persyaratan P3K atau misalkan waktu tes P3K tahap 3 misalkan. Nah, teman-teman kemudian salin dan tempel di postingan blog. Nah, setelah disalin dan tempel, teman-teman silahkan share di grup honorer atau grup-grup lain di mana mereka sangat membutuhkan dan mencari informasi seputar jadwal tes P3K tersebut. Nah, otomatis kan nanti banyak yang klik teman-teman dari pengguna media sosial atau akun media sosial yang merupakan anggota grup dari grup tersebut yang teman-teman share artikelnya. Jadi sangat simpel ya teman-teman. Nah, biasanya yang menggunakan Facebook ADS juga banyak yang seperti itu teman-teman. Mereka misalkan mengutip berita dari media-media besar yang viral, yaitu seperti yang dibahas kemarin teman-teman. Carilah berita-berita yang menggugah emosi, yang viral. Nah, ketika mendapatkan berita seperti itu, teman-teman bisa menggunakannya. Kemudian diposting lalu bisa diiklankan di Facebook ADS. Nanti akan tampil ya. Nah, para pengguna media sosial mereka melihat iklan itu sehingga tertarik, kemudian mengklik dan melihat postingan tersebut. Nah, jika menggunakan cara ini, syaratnya teman-teman sudah diterima AdSense, ya, Megi dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan periklanan. Nah, misalkan teman-teman sudah diterima AdSense dan Megid. Nah, itu kan berarti ada dua sumber penghasilan dari klik iklan ya, dan dari per 1000 tayang. Nah, karena Megid sendiri itu penghasilannya dari per 1000 tayang, sedangkan AdSense per klik iklan dan per 1000 tayang iklannya. Nah, otomatis nanti teman-teman dapat penghasilan. Tapi kalau teman-teman blognya belum diterima AdSense dan belum diterima Megid atau yang lainnya, ya teman-teman tidak bisa melakukan itu. Karena percuma teman-teman banyak membaca pun ya, karena tidak ada penghasilan. Kecuali jika blog yang teman-teman bangun untuk menjual produk yang teman-teman miliki, mungkin itu bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga ulasan ini bermanfaat ya teman-teman. Kita akan berjumpa lagi pada video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Jangan lupa agar tidak ketinggalan informasi, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Jadi teman-teman ketika kami mengupload video, teman-teman mendapatkan notifikasi sehingga tidak ketinggalan materi-materi yang penting lainnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.